Malam Dokter Gatot. Malam Mbak Ninggar, sorry baru datang. Loh, nggak apa-apa Aku toh Dok, sudah sudah istirahat? lari-lari dari rumah sakit, baru selesai. Sudah istirahat Dok, nggak apa-apa ini? Oh, lho kan janjine iki opo masa iso di anu, masa bisa digonta-ganti. Aku kudu nganggo background-nya apa ya? Aku tadi ikut Mhm, webinarnya WHO, Mbak, iya, tentang apa itu Dok? KIPI itu. Mhm, Jadi ada beberapa yang ya mungkin kita jadi terbuka wawasan ya. mhm. KIPI itu gimana? Apakah terkait dengan vaksinnya atau coincidence itu banyak sekali yang harus di apa namanya, banyak sekali yang harus dipertimbangkan gitu, sehingga kita membutuhkan, apa, ahli dari beberapa bidang untuk Mmm, bisa menyebutkan secara pasti kira-kira ini kaitannya sama vaksinnya apa bukan. iya iya iya. Banyak yang gitu ya, dan yang paling baru tentu saja dan sebagian besar masuk ke situ adalah vaksin related rash. Nah ya, itu tadi baru, dokter jiwa lagi banyak yang bahas ini Dok. Ya, itu ya. Jadi rupanya itu yang apa, mendasari banyak kejadian KIPI ternyata. Jadi Jadi terkait kayak psikis ya Dok? iya. Ya, walaupun mereka enggak ngaku ya, banyak yang kayak gitu. Jadi misalnya, yang ekstrim itu yang saya dapat dari rumah sakit, saya nggak sebut rumah sakit di Madura lah pokoknya. Dia itu seorang tenaga kesehatan, perawat Mhm, dari rumah sakit tertentu di sana. mhm. Kemudian 3 tahun yang lalu orangnya pernah mengalami cedera otak berat. Oke, Sampai kemudian di CT scan dan sebagainya ketahuan ada lesi ya. mhm. Nah, itu 3 tahun yang lalu. Kemudian pada waktu divaksin hari pertama, dia cuman meriang-meriang gitu, tapi hari kedua dia merasa terus apa jenenge, kejang-kejang. Oh, Kejang-kejang sampai katanya seolah-olah berhenti nafas. Jadi akhirnya semua gopo bawa ke rumah sakit, heeh, dilakukan pemeriksaan oleh dokter saraf di setempat, mhm. sempat di EEG, tapi, dokter setempat, belum bisa mengambil keputusan dari bacaannya EEG-nya itu, ya mungkin karena keterbatasan apapun yang di sana, Mhm, akhirnya kita bilang, "Oke, rujuk ke Surabaya." Jadi ini termasuk yang serius ya, karena kalau oke per definisi, KIPI serius itu adalah yang sampai membutuhkan perawatan rumah sakit dan seterusnya. Ya wis, oke. KIPI serius, oke. Jadi sampai di UGD, saya sudah diwanti-wanti karena saya orang KIPI-nya Rumah Sakit Sutomo. Nanti akan ada kiriman dari anu, ya wis, semua sudah disiapkan, Iya. pemeriksaan laboratorium, elektrolit dan sebagainya yang kira-kira menjelaskan kenapa terjadi kejang, itu normal semuanya. Mmm, Kemudian, dilakukan CT scan, iya. CT scan-nya normal. Normal? Waduh. Oh, iya. Besok paginya karena kan kalau EEG itu kan perlu apa namanya, persiapan nggak bisa Iya. langsung gitu ya. Besok paginya sebisa mungkin kemudian, setelah siap gitu, dilakukan pemeriksaan EEG, normal juga. Akhirnya Oh. bingung, "Iki apa penyebabnya?" Dikonsulkanlah ke psikiatri. Ternyata kepribadiannya adalah satu orang itu penakut, kemudian satu lagi panik. Oh, Jadi kalau rasa takut, kemudian saking paniknya itu dia bisa, aduh, sampai bisa kejang-kejang gitu ya. tapi kejangnya itu beneran kejang yang ya bener-bener kejang gitu, Dok? Nggak, Bisa? teman sejawat dari neuro akhirnya tahu, ini kejangnya nggak khas dokter. Ini Oh, iya namanya iya. apa, pseudoseizure atau apa Oh, gitu iya istilahnya iya dia. iya. Oh, Pseudo gitu. oh gitu Tapi ya? kalau orang awam takutnya kan beda Iya, mikirnya. betul. Jadi kan kita harus itu ya, ada aspek medisnya, Mhm mhm. ada aspek sosialnya juga yang kita harus pertimbangkan. Jadi Iya, Dok. ya memang, teman-teman dari pediatri sudah banyak berpengalaman dalam hal ini karena mereka melakukan vaksinasi itu sejak tahun 1970-an dan mereka, Iya. sangat apa namanya, berpengalaman ya. Mhm. Sementara PABD atau yang, imunisasi dewasa kan baru tahun 2003.
Jadi Iya. dari situ kita ya harus banyak belajar dari kakak kelas itu. Mhm. Pediatri, pengalamannya banyak. Jadi, memang saya setuju KIPI nanti akan ditangani oleh Mhm. multidisiplin ya, supaya Mhm. nanti bisa tadi itu, kan melibatkan Iya. psikiatri juga akhirnya. Iya, betul. Iya, Tapi iya. banyak loh habisnya itu, CT scan, EEG, Iya. normal semuanya. Iya, kayak Aduh. diagnosis eksklusi akhirnya, Dok, ya. Jadi harus Oh iya diperiksa semua. ya Iya, wis iku yang paling ekstrim yang saya tahu. Beberapa yang lainnya misalnya teman yang, bedah ya, ada bedah teman di apa, itu belum masuk karena, media ya, Dok, ya? Kasus itu. Nanti saya kalau nggak tahu. masuk media, wah heboh itu, Dok. Saya nggak tahu, tapi mestinya media yang bertanggung jawab juga harusnya tidak kemudian, mengambil ini sebagai kesempatan untuk Iya. menghebohkan anu ya, gini aja sudah heboh Iya, makanya dihebohkan itu. dengan Iya, jadi iya. ada teman sejawat bedah itu di Jemur Sari. Karena waktu itu PPDS, diarahkan ke sana karena tidak semua ternyata terdaftar di Sutomo gitu ya. Oke. Orangnya normal-normal aja, tidak ada tekanan darah tinggi atau tekanan darah Mhm. rendah, enggak. Tapi dia itu baru jaga. Oh, baru Baru pulang. pulang jaga, Mhm. pagi habis laporan pagi mungkin ya capek, stres atau gimana, sarapan cuman sedikit, terus pergi ke puskesmas Jemur Sari, Vaksin. terus vaksin. Habis divaksin geblak. Loh, opo? Oh ya sampai akhirnya dibawa ke apa, IGD, di IGD Ya. dimasukkan tempat ke res, tapi ternyata lho wong areke GCS 456 barang dan sebagainya dites dan, "Apa kon mau?" Ya mungkin takut juga. Ya Jadi takut ada. masalah itu apa, vaksin related stress respon itu sesuatu yang baru, Iya. dan bukan bahkan ada bukunya kan, ada buku yang baru kan? Iya, iya. Kemungkinan, sudah punya bukunya itu. Belum, belum, Dok. Tadi, Oh ya saya langsung langsung tak salah lihat. share habis ini. Ya, siap. Di media sosial sih, Dok. Saya kan ada beberapa teman juga yang psikiatri, katanya mau ngangkat Hmm. isu itu karena memang sudah mulai banyak imun related, Iya betul. stress related immunization itu. Iya. Oh no, Dok, ini nanti Dokter Gatot mau mungkin ada yang di-share sedikit atau langsung aja ke tanya. Ini kebanyakan sih yang menanyakan tentang screening itu sih, Dok. Mungkin Dokter Gatot. Oke, saya tadi pada waktu, Hmm. eee flyer-nya Dokter Adaningar itu Mm-mm. sampai ke Jakarta loh. Oh, oh ya? Iya, kemudian Iya, di ini Jakarta ada yang mereka ikut banyak. sampai di Jakarta, di Jakarta mereka kasih Dokter Gatot jempol. Waduh, matur nuwun, ini kok iso sampai tekan Jakarta barang. Kemudian, saya kan, Satgas Imunisasi Dewasa PABDI Oke. untuk cabang Jawa Timur. Yang ketua saya di sana adalah Prof. Samsu Rizal, yaitu Satgas Mm-mm. Imunisasi Dewasa PABDI, ya, Iya, ketuanya Prof. Samsu Rizal. Prof. Samsu Rizal langsung japri. iya, Dokter Gatot, hari ini sedang ada rapat dengan PABDI untuk memperbaiki, merevisi itu rekomendasinya gitu ya. iya. Silakan menghubungi apa Sekjen Dokter Eka. Loh, saya nggak punya nomor teleponnya Sekjen, aku telepon langsung ambek Dokter Sally ya. Ya, Dokter Sali. Ya Dokter Sally, ini lagi rapat Mas, belum ada. Jadi akhirnya gimana saya tunggu-tunggu kalau sudah ada tolong saya di-share ya. Mm-mm. Ternyata sampai saiki mungkin ya beliau Belum. sibuk ya. Ya, Aku gulung di-share-share iki opo iki. Jadi oke lah, saya hanya akan mengambil sikap sesuai dengan yang ada di dalam slide saya dalam beberapa, ya, apa, webinar yang lalu karena saya juga menggunakan buku-buku acuan lain, ya, termasuk juga yang rekomendasi di luar negeri ya. seperti apa, jadi itu yang mungkin saya akan pakai ya. Ya, ini nanti Saya Dokter kira Gatot mau nge-share materi sebentar atau langsung ke tanya jawab. Nanti habis ini saya eee, masukkan pesertanya. menurut panjenengan apa sing kira-kira kemungkinan akan di-share? Ini kan fokus kita kebanyakan yang ditanya memang itunya sih, Dok, masalah screening itu kan. Jadi kendala di Mmm, lapangan banyak yang tertunda misalnya karena yes. pas ditensi seperti ini ya, pas
Jadi ada Ya. yang nanya juga kalau diabetes kan pakai HbA1c, sedangkan kalau Itu sudah dirubah sekarang. nah itu dok, itu kan update-nya itu mungkin yang kita belum tahu, yaitu Jadi kita nggak perlu pakai share ya. Kalau gitu tak jawab aja ya. oh gitu. Kalau mau share nggak apa-apa dokter, mungkin untuk pembukaan sedikit gitu, nanti langsung kita masuk tanya jawab. Ini yang sudah join ada 65 orang sih dok. Tekon dia ini. Nggak tahu. Biasanya kalau saya ngadakan gini lumayan banyak yang ikut karena memang Yo banyak kue yang anu muake soalnya apa jenenge followermu akeh. ya, tapi kasihan dok, kalau awam itu kadang nyari informasi kan juga bingung kemana. Betul, saya malah menyetujui karena panjenengan adalah spesialis penyakit dalam, pasti pemahamannya jauh lebih baik dari orang yang bukan spesialis penyakit dalam, apalagi yang bukan dokter umum, mungkin bukan dokter manusia, tapi dokter Oh, you know. ya, iya, iya dok. Ya. Kapan itu saya juga ngajak Prof Bimo juga Zoom gini. Dulu Ya, yang ya, ya. Saya awal-awal terima itu. kasih ya sudah dibantu Prof Bimo Ya, bisa, dan kalau nggak salah itu bulan akhir dari Februari atau Maret awal. Itu ya. tapi nanti kita anukan tepatnya karena itu kan yang saya minta harusnya yang surat Pak Dekan. Tapi saya enggak tahu ya Pak Dekannya wis anu apa enggak itu. Iya. Wis Tapi katanya menindaklanjuti apa kalau enggak. kalau sama UNER sudah kerjasama lama dok katanya Iya, tapi Universitas kan Putra itu. mosok gak ono yo Iya apa sih. ngono surat-surat sing piye ngono lah ya. Iya. Rasanya Dokter, kan ini dokter mau nyoba untuk share screen atau gimana mau ngetes dulu? sebentar ya, Iya. aku goleki iku mau sing arep tak kene awakmu iku. Nanti Gak aja dok yang nemu-nemu. saya, enggak apa-apa. Alright. So I will try. Hopefully it's oh durung siap sik dulu. Iya, enggak apa-apa dok. Meong. Ini tadi juga lagi ada yang heboh dok di Jakarta itu ada orang non nakes yang bisa dapat vaksin dok. Bayar yo? Enggak. Dia memalsu identitas, jadi dia masukkan, maksudnya dia itu terdaftar sebagai pegawai apotek, suatu apotek gitu dok. Terus Keluarga, kayaknya orang kaya dok. Yaitu terus akhirnya dia bikin video, ya akhirnya videonya nyebar. Ya salahnya bikin video. Jadi dia bikin video kalau sudah vaksin, padahal ya dia bukan nakes gitu. iku kalau kayak ngono iku sing disalahno sing di sing memberi vaksin atau sing nyogok itu? Ya mestinya kalau yang Ada yang memberi nyogok ya? vaksin, mestinya ya dok ya, ini masih diproses sih, nggak tahu gimana klarifikasinya nanti. Saya setuju iku langsung dihukum aja karo-karo nih. Karena nanti kalau enggak nanti akan timbul seolah-olah bahwa kita ini rawan terhadap komersialisasi dan bisnis itu terus ngono aja. Iya, Tujuan kepada pihak dokter itu kan gitu. Pasien di COVID kan itu karena dokternya untuk duit nek pasiennya eh, apa itu didiagnosis COVID pasiennya dokter untuk duit. Ah itu yang enggak anu. Benar-benar enggak apa namanya? Enggak menguntungkan profesi kita. iya, betul dok. Ini coba saya share ya. Ya, monggo. Di mau. Where is it? Kok gak metu? Bodoh iki. Belum keluar ya dok, bentar. Nih, coba lagi dok. Belum bisa. Sebentar. PowerPoint-nya sudah keluar mestinya. Kok enggak keluar? Apa dokter saya jadikan co-host dulu Sebentar, dok. enggak usah. I think I should point this one Nah itu bisa. and this one. Terus slide itu sudah share ya, bukan? Ini Sudah. masih di anu dok, masih di dalam file-file itu dok, belum diklik. Oke, sebentar. Mm-mm. Harus ngene rotok ruwet. Lulu. Share full screen. Terus jangan nih. Sabar ya, wong tuwek.
Siap, Dok. Yang saya harus yang mana? Share screen. Ini share. Udah Ya, kelihatan? ya, kelihatan, Dok. Sip. Ini. Ya, Ya, saya mungkin mulai ini ya, siapa aja yang boleh divaksin itu ya. Mungkin ya, ini yang SK Dirjen P2P itu, ya. kemudian beberapa buku yang saya pakai sebagai acuan karena saya termasuk orang yang nggak gampang manutan, itu ciriku mungkin ya. Kalau saya lihat ada yang nggak masuk akal gitu, saya selalu akan protes dan beberapa protes saya sampaikan ke Prof. Iris dan Prof. Samsu. Tapi beliau rupanya gini ya, beliau berdua orang-orang vaksin ya, orang imunologi dan vaksin. Sementara teman-teman yang lain yang dari divisi lain itu kan enggak punya pengalaman dengan vaksin. Jadi mereka mainnya main selamat. Ya, betul, Pak Dok. lah, penelitiannya di kelompok itu kalau kita memberikan di luar itu nanti kita salah gitu. Loh, Ya, tapi apa ada enggak pengalaman dengan eh, vaksin-vaksin yang lain yang sebelumnya gitu. Misalnya orang yang pergi haji itu hipertensi ada, mm-mm. diabetes ada, disuntik vaksin influenza atau meningitis atau pneumonia, emang kenapa? Loh, tapi kan ini uji klinisnya begini. Aduh. Jadi akhirnya ya itu tadi terjadi tarik ulur dan akhirnya kan ketua PAPD-nya juga kan nggak bisa ngambil keputusan kalau nggak ada dari divisinya masing-masing. Itu Ya, akhirnya kita tarik ulur. Tapi tadi sudah ada rapat dan ya. mestinya tadi itu sudah dikeluarkan yang baru, tapi saya belum dapat. Nggak apa-apa, Dok. Apa ini seadanya dulu aja. Maksudnya biar Oke, masyarakat biar nggak bingung. Tapi kan untuk awam juga belum kan, Dok. Jadi ini siap, lumayan nanti ada update-update lagi gitu. Ya, mungkin saya masukkan siap. peserta ya, Dokter Gatot ya. Monggo, monggo. Ya, ini sudah Iki di. perlu tak tutup, stop share, Ya, stop share dulu stop nggak apa-apa. share. Oke, stop share dulu. Ya, oke. Saya masukkan dulu, Dok. Sampai Jakarta, Rek. Saya juga habis kena masalah, Dok. Jadi ada gosip katanya saya tuh marah-marah di rumah sakit saya karena nggak dapat vaksin, Dok. Saya tuh sampai, aduh, kapan saya marah-marah tuh sampai ke nefro, Dok. Jadi saya tuh di divisi nefro tuh sampai dirapatkan tentang attitude. Aduh, ini saya juga lagi jengkel banget. Saya padahal nggak pernah marah-marah, atau juga akhirnya vaksinnya Mereka baperan diberikan. ya. Mereka baperan juga rupanya ya. Iya, Dok. Aduh, pusing, Dok. Ntar ini saya. Sabarlah, sabar. Karena semakin ada di puncaknya pohon, anginnya makin keras. Iya, Dok. Siap. Ya, welcome to the jungle. Iya. Latihan sabar, Dok. Iya. Ya, momong. Dan ya begitulah. Oke, saya masukkan ya, Dok, partisipannya Monggo, ya. silakan. Ya. Aku backgroundnya Kiai ya, Iya, bagus kok, ono Dok. Pabdi ini. Iya. Kan itu internal Iswan. Iya, siap. Ini juga saya live kan di YouTube, Dok. Saya jadi belajar jadi arek muda gara-gara sampean ini. Oke. Ini saya mulai ya, Dokter Gatot. Monggo. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih
guru saya, Dr. Gatot, yang mau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan ini baru pulang dari praktek ya dok ya. Mohon maaf. Ya, jadi beliau ini Bapak Ibu, beliau ini adalah guru saya ya. Dr. Gatot Sugiarto, SPPD, konsultan alergi imunologi Vinasim. Jadi malam ini saya Sekarang kan mantan guru ya. tetap dok, tetap guru Sekarang saya. mantan guru. Ya, ini beliau adalah Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI, Cabang Jawa Timur, dan anggota tim advokasi pelaksanaan vaksinasi bidang KIPI, pengurus besar IDI, Ketua Peralmuni Cabang Surabaya, dan Ketua Kelompok Studi Virus Influenza dan Corona Lembaga Penyakit Tropis Universitas Erlangga Surabaya. Jadi saya memang sengaja mendatangkan beliau untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya selama ini mengenai teknis vaksin, siapa yang layak dan belum layak divaksin. Mungkin gitu ya Dokter Gatot. Jadi sebelum kita masuk ke tanya jawab, nanti Bapak Ibu yang mau nanya bisa langsung aja tulis di kolom chat ya, yang mau ditanyakan langsung ke beliau supaya lebih lego gitu, karena biasanya mungkin tanya ke saya juga terbatas dok taunya gitu. Jadi mungkin kalau Dokter Gatot lebih bisa menjawab. Mungkin Dokter Gatot akan sharing sedikit Dan tentang kriteria layak dan belum layak divaksin. Setelah itu kita akan masuk ke tanya jawabnya. Monggo dokter. nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam untuk semua peserta dari manapun sejawat semuanya berada. Ini tidak semuanya dokter ya, ada yang dokter, ada yang awam gitu ya. Iya dok, ada yang dokter, ada yang awam. Ya, oke. Mudah-mudahan slide saya nanti tidak terlalu susah dipahami ya. Tapi karena ini terkait dengan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, atau mungkin yang bukan istilahnya layak nggak layak ya. Tapi kira-kira sudah waktunya atau belum waktunya gitu ya. Jadi mungkin nanti banyak istilah-istilah yang lebih banyak ke masalah medis ya. Oke, terima kasih. Saya akan slide share-nya. Ini udah nampak belum nih? Sedang loading. Ya. Ya, sudah dok. Oke. Jadi semuanya tadinya mengacu pada apa yang dikeluarkan oleh SK Dirjen P2P ya, tentang petunjuk teknik pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pengendalian COVID-19. Nah, Dirjen ini tentu saja mengeluarkan SK-nya berdasarkan rekomendasi dari beberapa organisasi profesi ya. Ada yang perki, ada yang PAPDI gitu, karena ini dewasa sebagian besar mereka yang punya komorbid itu kan terutama di dua ini, di PAPDI maupun perki, sehingga melalui PAPDI dan perki itu diminta kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan. PAPDI dan perki memberikan anjuran ke IDI kemudian ke Kemenkes, lalu keluarlah itu ya. Jadi tentu saja semuanya itu atas dasar satu, asumsi-asumsi tertentu, kemudian yang kedua adalah kehati-hatian supaya semua yang mendapatkan vaksin ini bisa dijamin keamanannya. Jadi kalau kita memperlakukan manusia, yang paling penting itu adalah nomor satu, aman dulu. Ya, aman 3 kali, baru kemudian efikasinya dilihat 1 kali, 2 kali, dan baru kalau dua-duanya terpenuhi, yang pertama sekali lagi aman, yang kedua adalah bermanfaat, kemudian dalam evaluasi dalam skala yang lebih besar, misalnya pada uji klinis fase 3 itu tidak ada hal-hal yang negatif yang muncul, karena kita sudah melakukan penelitian pada subjek ribuan sampai ratusan ribu ya, atau puluhan ribu.
kita lihat bahwa misalnya dalam uji klinis yang fase 1, fase 2 karena baru melibatkan orang yang jumlahnya sedikit, sehingga efek-efek yang tidak dikehendaki yang frekuensinya rendah itu nggak muncul. Tapi pada waktu dilakukan uji klinis yang skalanya lebih besar, yaitu tadi ribuan sampai puluhan ribu pada uji klinis fase 3, baru yang jarang-jarang itu karena jumlah subjeknya besar akhirnya muncul. Nah, kita lihat dari sana. Syukur alhamdulillah kemudian dengan data-data itu pihak kalau di Amerika Serikat itu FDA, kalau di Indonesia namanya Badan POM ya, itu melakukan kajian dan tentu saja tidak sendiri, itu didampingi juga oleh ITAGI ya. ITAGI itu adalah pakar yang mempunyai pengetahuan tentang imunologi dan vaksin yang memberikan anjuran ke pemerintah. Kemudian juga ada Komnas peneliti obat dan satu lagi Peralmuni yang dilibatkan untuk mengkaji. Kira-kira ini bagaimana? Nah, dari asumsi-asumsi itu dan juga beberapa pertimbangan kehati-hatian, awalnya nanti kalau ada sejawat yang mau vaksin, pasti akan ditanya itu secara sistem ya. Ada 16 pertanyaan yang harus dijawab. Misalnya ini, pernah nggak terkonfirmasi menderita COVID ya? Apakah di rumah ada keluarga yang suspek atau terkonfirmasi atau sedang dirawat isoman gara-gara COVID dan orang itu kontak erat dengan petugas nakesnya misalnya. Atau apakah dalam 7 hari terakhir mengalami gejala-gejala infeksi akut pada saluran pernapasan atas ya. Apakah hamil, menyusui, terus macam-macam ini ya. Penyakit-penyakit komorbid yang kita atas dasar kehati-hatian sekali lagi hanya ingin memastikan bahwa kondisi-kondisi penyakit ini harusnya dalam kondisi yang terkendali. Jangan sampai kemudian masih tidak terkendali, kemudian ditambah lagi dengan vaksinasi nanti akan diharapkan atau dikhawatirkan nanti mengganggu efektivitas vaksinnya atau mempengaruhi penyakit komorbidnya. Jadi 2 hal itu yang dipermasalahkan. Ya. Jadi sekali lagi yang ini semua ini sebenarnya bukan kontraindikasi. Ya, jadi misalnya layak nggak layak itu mungkin nanti bisa salah persepsi ya. Dan itu mungkin juga akan sudah dibahas dalam revisi yang akan dikeluarkan oleh PAPDI karena tadi siang sebenarnya PAPDI sudah rapat dan memperbaiki rekomendasinya sehingga yang tadinya susah dilaksanakan di daerah itu kemudian akan dilakukan penyesuaian supaya memang tujuannya bukan untuk menghambat ya, tapi mereka tadinya nggak memikir begitu. Setelah tahu, oh fakta di lapangan ternyata jadi semacam hambatan juga ya, karena orang-orang kan ada yang takut. Ini keputusannya begini, kalau kita nggak melakukan sesuai keputusan nanti kita disalahkan dan seterusnya. Ya, tapi tentu saja tujuan yang baik itu kemudian kita bisa adopsi, bisa akomodasi, akhirnya mestinya kalau tidak lambat, insya Allah besok sudah ada rekomendasi yang baru dan insya Allah itu akan semakin mempermudah. Yang kedua, tanggal berapa ya? Tanggal 5 itu Badan POM menerima data-data baru terkait subjek yang usia di atas 60 tahun. Nah, itu berita menggembirakan karena ternyata dari hasil uji klinik yang dilakukan di Cina dan juga di Brasil, data-datanya sudah ada data masuk baru yang kemudian menjamin satu ada keamanan dan kedua ada strategi khusus yang harus kita pertimbangkan untuk orang-orang dengan usia lanjut yang itu nanti akan menyebabkan mereka menambahkan indikasinya ya. Sudah diumumkan kemarin kalau nggak salah itu oleh Badan POM bahwa sekarang usia di atas 60 tahun juga boleh, namun intervalnya mungkin kita akan sesuaikan. Nantilah kita bahas lebih dalam tentang itu. Sekarang saya lanjutkan, jadi saya
dalam menyikapi apa yang disusun oleh Papdi maupun SK Dirjen P2P, saya kemudian harus mengambil sumber-sumber yang lain yang saya juga harus baca dan kemudian memahami kenapa sih kok kondisi-kondisi itu perlu ada perhatian khusus. Jadi istilahnya kalau di keterangannya Badan POM itu adalah precaution ya. Jadi ya kehati-hatian, bukan kontraindikasi. Yang kontraindikasi cuma 2 kok. Satu, diketahui mempunyai reaksi alergi terhadap komponen vaksin itu. Ya, kalau sebelumnya sudah tahu bahwa oh saya alergi terhadap misalnya komponen vaksinnya itu ada aluminium hidroksida. Saya alergi terhadap aluminium hidroksida ya mungkin tidak sebaiknya mendapatkan vaksin yang ini, mungkin jenis yang lain. Tapi kalau nggak tahu ya nggak masalah karena nggak ada cross reactivity gitu ya. Kedua, kalau dia memiliki penyakit imunodefisiensi primer. Orang-orang dengan imunodefisiensi primer ini adalah orang yang mengalami gangguan genetik yang membuat mereka tidak mampu membuat antibodi ya. Jadi percuma kan divaksin. Jadi 2 itu aja yang merupakan kontraindikasi ya. Yang tambahan mungkin begini. Kalau pada vaksin pertama kali dia kemudian bereaksi yang berat sampai mengalami anafilaksis. Nah, pada vaksin keduanya orang seperti ini sebaiknya juga tidak diberi vaksin keduanya karena vaksin pertamanya saja sudah bisa menyebabkan anafilaksis. Biasanya kalau sudah begitu maka pemberian vaksin yang berikutnya pasti akan menimbulkan reaksi yang lebih parah. Nah, ini sudah pasti itu. Itu aja yang enggak boleh, yang lain cuman precaution. Nah, kalau precaution berarti kan sangat tergantung dari assessment dokter yang ada di tempat. Nah, itu yang seharusnya kita sebagai seorang profesional bisa menilai lah ya, secara klinis orang ini kalau divaksin membahayakan apa enggak. Nah, karena itulah saya kemudian terpaksa membaca beberapa sumber yang lain. Ini ada buku yang bagus nih, Comorbidities in the Elderly and their Possible Influence on Vaccine Response ya. Saya jadi banyak menggunakan data-data yang saya peroleh dari buku ini untuk kemudian mengambil sikap dan memberikan penjelasan. Ya, kemudian yang lain-lain apa? Ini yang di luar negeri sudah ada ya dari FDA ya. Ini adalah Advisory Committee jadi ACIP guidelines untuk nanti kalau misalnya yang masuk adalah Moderna itu dan secara umum kita juga bisa ngambil prinsip-prinsipnya sih. Bukan secara spesifik untuk Moderna saja, tapi ada beberapa yang juga bisa diterapkan untuk vaksin lain. Kemudian yang lain adalah Pfizer, BioNTech yang di sana juga sudah approve, tapi ini ada rekomendasi ini mengenai mana yang boleh, mana yang tidak dan seterusnya. Oke. Nah, kita juga akan belajar dari pengalaman ya. Dari yang sudah dilakukan di luar negeri, orang Indonesia ini kan agak unik ya. Kalau di luar negeri seperti di Amerika, mereka sudah dapat ada Pfizer, ada Moderna, tapi mereka kepingin disuntik dengan Sinovac karena Sinovac itu adalah menggunakan platform virus yang dimatikan dan selama ini sudah terjamin dengan bukti vaksin-vaksin yang lain yang sebelumnya yang dibuat juga dengan platform itu aman. Dan dari beberapa uji klinis kan ternyata dia cukup imunogenik dan efikasinya cukup tinggi juga. Seperti yang di Turki misalnya 91,23%. Nah, orang-orang Amerika itu setelah melihat berita bahwa sebanyak 23 usia lanjut di Norwegia misalnya mendapatkan suntikan dengan Pfizer, kemudian dalam beberapa hari kemudian mengalami gangguan dan bahkan akhirnya meninggal dunia, itu membuat heboh ya. Si Pfizer-nya sendiri sempat menghentikan, kemudian mencoba mencari keterkaitan apakah ada sebab kausal antara kematian
para manula yang mendapatkan vaksinasi Pfizer di Norwegia itu dengan vaksinnya. Tapi ternyata keputusannya enggak ya. Memang yang meninggal itu usianya di atas 85 tahun dan mereka juga dengan kondisi komorbid yang berat dan tanpa divaksin pun itu dalam 1 minggu itu kira-kira ada sekitar 40-an manula yang meninggal. Ya, itu rata-rata karena usianya sudah lanjut. Jadi dengan demikian disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kejadian atau insiden kematian pada manula di atas 85 tahun dengan atau tanpa vaksin dan memang akhirnya penyebabnya bukan karena vaksinnya, karena komorbidnya ya. Satu hal yang lain yang perlu dipertimbangkan juga, orang-orang Amerika itu ternyata frekuensi alerginya lebih tinggi dari orang-orang Indonesia kan. Dan ini ya. Ada kecurigaan bahwa nanopartikel yang digunakan pada vaksin punyanya Pfizer itu ternyata bisa memicu timbulnya reaksi alergi yang jarang ya. Nah, ini yang kemudian membuat beberapa negara bagian di Amerika menghentikan sementara untuk menilai apa betul ya, dan memang betul ya, bukan cuma Pfizer, ternyata Moderna yang juga menggunakan nanopartikel juga memicu reaksi alergi ini, dan kita tahu ternyata penyebabnya adalah kandungan polyethylene glikol yang ada dalam nanopartikelnya, gitu ya. Dan akhirnya banyak kajian-kajian tentang itu, ini case report, terus ada lagi ya sebagian besar memang case report sih, tapi kemudian nanti di sini kita jadi tahu bahwa kalau ada orang-orang dengan riwayat alergi terhadap polyethylene glikol, yaitu bahan yang kita dapatkan pada pasta gigi, pada shampoo, pada bahan-bahan kosmetik tertentu, pada obat-obatan pencahar, ya maka kita harus hati-hati. Untuk orang-orang yang punya riwayat semacam itu, sebaiknya jangan pakai vaksin yang mengandung bahan ini, itu ya. Nah, itulah yang kita anukan. Kemudian satu lagi, ini ibu-ibu hamil dan ibu menyusui itu mesti tidak akan pernah dilibatkan dalam uji klinis ya, karena pasti akan dianggap melanggar etik ya. Jadi secara etis kita dianggap melanggar apabila dalam uji klinis itu kita melibatkan orang-orang yang hamil atau menyusui. Nah, karena itu tidak pernah ada. Nah, kalau nggak ada datanya gimana gitu ya? Maka kita hanya bisa mempercayai bukan dari uji klinis, tapi dari praktek vaksinasi yang diberikan sebelumnya pada orang-orang yang hamil dan menyusui. Ya. Dan ternyata dari pengalaman yang lalu, misalnya pada vaksin influenza, untungnya kalau di Indonesia ini influenza bukan merupakan ancaman yang membahayakan atau mematikan. Karena suhu kita sepanjang tahun itu relatif sama gitu ya, dan dengan suhu yang relatif sama itu si virus influenzanya itu kurang lebih nggak berubah banyak, sehingga antibodi yang ada dalam masyarakat itu sudah terbentuk, sehingga kalaupun ada peningkatan frekuensi virus influenza pada musim penghujan misalnya, itu antibodi yang ada dalam tubuhnya masyarakat itu bisa mencegah sehingga kita tidak pernah mendapatkan kasus yang seperti di luar negeri. Di luar negeri itu ada negara 4 musim. Nah, pada saat musim panas, suhunya begitu panas, maka virus influenza yang beredar mati semuanya. Pada saat musim gugur, di mana kemudian ada burung-burung yang bermigrasi dan kemudian menularkan virusnya ke burung lain, dan dari burung itu kemudian ke hewan perantara lainnya sampai ke manusia, pada saat itu virusnya mungkin baru dan orang-orang belum punya kekebalan, banyak yang kemudian akhirnya menderita dan penyakitnya berat dan meninggal. Nah, pada kasus seperti itu di luar negeri, orang-orang yang ibu-ibu hamil itu justru harus mendapatkan vaksinasi influenza. Justru diindikasikan. Karena apa? Karena orang-orang yang hamil ya mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan yang tidak hamil. Dan karena itu dia harus dilindungi.
maka dia kalau divaksin malah merupakan indikasi dan manfaatnya bukan hanya dinikmati oleh ibunya, tapi antibodinya juga bisa ditularkan ke anak sehingga pada waktu anaknya sudah lahir tuh dia sudah punya kekebalan juga terhadap virus influenza yang terkandung dalam vaksinnya tadi. Jadi dari pengalaman itu kita tahu bahwa nggak ada efek negatifnya kok ya. Walaupun untuk yang vaksin-vaksin yang baru ini kan memang penelitiannya baru jangka pendek ya. Paling banter ya 3 bulan seperti yang diharapkan oleh WHO cuma 6 bulan, tapi karena kebutuhan mendesak kita beri 3 bulan. Dan dari 3 bulan itu ada laporan sementara, dari laporan sementara yang dipastikan aman, kemudian ada potensi memiliki manfaat, maka keluarlah interim report, interim analysis. Dari sana kemudian kita menggunakan emergency use authorization ya. Jadi kalau orang-orang di luar negeri sana mereka kayaknya sudah mulai nih. Mereka malah meminta pregnant doctors are getting their COVID shots. Dan syukur alhamdulillah dari yang sudah itu tidak ada dilaporkan dampak negatif ya. Kita akan banyak belajar dari situ. Kemudian ini yang terakhir, ini yang paling ramai ini. Immunization stress related responses. Ternyata rasa takut, rasa stres yang ditimbulkan akibat mungkin awalnya adalah informasi yang nggak jelas tentang vaksin, banyak berita-berita yang sifatnya disinformasi sengaja disesatkan gitu, atau misinformasi, informasinya separuh kurang atau keliru gitu ya, itu membuat orang jadi takut. Nah, ketakutan atau rasa tidak nyaman, tidak secure itu akannya menimbulkan stres dan ini bisa menimbulkan berbagai macam gejala ya. Macam-macam ini dan ini akhirnya juga akan menimbulkan hambatan ya. Pertama, yang paling gampang aja pada saat mau divaksin tensinya naik gitu ya. Itu akhirnya waduh ini gimana sih vaksin apa enggak gitu ya. Yang lain-lainnya yang bahkan sampai ada yang kejang-kejang segala ternyata setelah diperiksa semuanya normal jadi kejangnya karena ketakutan. Ya, ini adalah fenomena yang baru. Nanti ada buku ini yang bisa kalau ada teman-teman yang berminat itu bisa lah nanti. Teman-teman psikiatri sekarang banyak membahas ini karena laporannya banyak yang mengalami ini. Oke, jadi saya lanjut aja supaya nggak terlalu lama bisa tanya jawab lebih banyak. Kenapa sih kalau yang sudah terkonfirmasi COVID kok nggak perlu di apa namanya vaksin gitu ya? Asumsinya adalah orang yang sudah sembuh dari COVID itu sudah memiliki antibodi yang protektif. Jadi kalau antibodi sudah protektif, ngapain dia harus divaksin? Jadi sebenarnya ini bukan kontraindikasi atau layak nggak layak, tapi bukan prioritas utama ya. Kasihlah teman-teman yang belum punya kekebalan, mestinya begitu. Tetapi kemudian kan ada juga fakta yang menunjukkan bahwa, loh saya sudah lama ini, saya kenanya tahun lalu, sekarang sudah 8 bulan. Apa ya, masih cukup antibodi saya? Kemudian itu awalnya belum bisa kita jawab. Tapi sekarang ada beberapa laboratorium yang bisa mengukur imunoglobulin G kuantitatif ya. Dan dari sana bisa tahu, oh punya saya ternyata walaupun sudah 8 bulan yang lalu tapi cukup tinggi. 560 international unit per mililiter. Nah, kalau sudah begitu ya nggak perlu ke vaksin. Vaksinnya kasih teman yang lain aja. Ya, tapi beberapa walaupun sudah sama-sama penyintas tapi antibodinya rendah, misalnya cuma 60 atau bahkan sudah tidak terdeteksi. Orang-orang kayak gini masa nggak boleh vaksin? Ya boleh lah. Jadi kalau itu yang terjadi maka ya boleh vaksin, cuman ada beberapa sikap ya. Ada beberapa center yang kemudian mengizinkan tapi nunggu dulu kalau yang lain sudah Anda nanti dapat gilirannya gitu ya. Ada juga yang begini, ini aku bukan ngajari jelek ya. Ada beberapa yang gini, kalau Anda menjawab pada waktu screening apakah pernah menderita COVID jawabannya ya, maka otomatis sudah langsung tereliminasi gitu kan. Jadi kalau gitu
supaya nggak dieliminasi di tahap awal, beberapa mereka itu nakalan, mereka nggak nyebut bahwa mereka terkonfirmasi. Tapi pada waktu nanti ada petugasnya, "Loh, Anda kan sudah pernah terdiagnosis, kok sekarang jawabnya enggak?" Kemudian orang-orang itu menunjukkan, "Ini loh, titer antibodiku iki rendah atau sudah tidak terdeteksi, mosok kayak ngene aku nggak boleh vaksin." Nah, itu kemudian masih bisa, kalau manusia masih bisa diajak, pintonan istilahnya ya. Tapi kalau komputer jawabnya Anda ini langsung ditolak gitu. Ya itu masalahnya ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi, kalau misalnya OTG, kan nggak tahu, gimana kalau nggak tahu divaksin? Ya nggak masalah juga, nggak ada bahayanya. Andai kata dia OTG dan kemudian titernya rendah, maka suntikannya bisa dianggap sebagai booster untuk meningkatkan titer antibodinya. Tapi andai kata dia itu titernya sudah tinggi, maka virus yang dimatikan, yang disuntikan itu juga akan langsung dinetralisir oleh antibodi yang sudah terbentuk. Jadi yang penting tidak ada efek negatif ya. Ini mudah-mudahan jelas di sini. Kemudian kalau di rumah ada kontak ya, kita harus pastikan dulu dia itu positif COVID apa enggak. Saya kira mengikuti alur yang di atasnya ya. Oke. Kemudian apakah mengalami gejala ISPA atau infeksi akut dalam 7 hari terakhir? Jelas. Kalau ISPA kita khawatir apakah itu gejala COVID apa enggak, jadi pastikan juga. Tapi kalau gejalanya infeksi akut yang bukan ISPA, itu kita juga harus hati-hati, sebaiknya kita menunda dulu. Kenapa? Karena pada saat itu tuh sistem imunnya sedang teraktivasi. Nah, sistem imun yang sedang teraktivasi kalau ditambahi lagi rangsangan berupa kuman yang dimatikan dalam vaksin, nanti mungkin akan juga memicu respon yang bisa menimbulkan KIPI. Nah, kita jadi bingung nih. Ini gara-gara vaksinnya atau gara-gara penyakit dasarnya. Jadi sebaiknya memang ditunggulah sampai sembuh, dipastikan bahwa bukan COVID, ya baru setelah itu boleh divaksin. Ya, ini saya kira juga cukup jelas. Hamil dan menyusui ya, kita main selamat aja deh. Walaupun di luar negeri sudah ada teman-teman yang hamil dan menyusui yang divaksin, tapi kita belum banyak punya datanya berapa persen, apakah memang betul-betul aman dan sebagainya, maka menurut saya ini sebaiknya menunggu data berikutnya ya. Kalau nggak divaksin gimana? Ya, mereka mungkin termasuk yang 30% dari anggota masyarakat yang tidak mendapatkan vaksin, tapi mungkin akan terlindungi juga secara tidak langsung melalui komunitas imunitas kawanan atau herd immunity, ya. Tuh, ya. Bagaimana dengan yang sakit jantung? Ya, sakit jantung itu macam-macam ya. Gagal jantung jelas. Kemudian penyakit jantung koroner jelas. Kemudian yang ganti katup selama tidak ada gagal jantung ya tidak masalah. Menggunakan obat-obatan untuk penyakit jantung. Nah, ini punyanya Perki lebih awalnya ya. Saya tidak tahu, mungkin yang baru, mungkin Papdi juga akan lebih lebih apa luas. Itu kalau yang Perki ngomong bahwanya selama dalam 3 bulan terakhir kondisinya itu stabil, ya, maka sebenarnya tidak ada hambatan. Orang-orang dengan aritmia, apa salah? Apakah dia terkendali aritmianya? Ya, dan dalam 3 bulan itu memang betul-betul stabil. Itu aja. Ya, mungkin kita juga perlu tanya kepada teman sejawat kardio. Tapi kan repot kalau sudah sampai di depan meja nomor 2, kemudian diketahui begitu, terus baru telepon teman sejawat kardionya, ya repot juga. Jadi saya kira teman-teman yang mau vaksin harus siap-siap ya, kalau punya komorbid gini, pastikan bahwa memang kondisi panjenengan terkendali dan kalau perlu ada surat dari dokter yang merawat gitu ya, bahwa panjenengan aman ya. Tapi kenapa orang-orang dengan gagal jantung atau penyakit jantung koroner itu awalnya dimasukkan dalam precaution? Ini jawabannya ya, dari buku yang tadi saya baca, bahwa penderita penyakit jantung koroner dan gagal jantung itu sebenarnya berada dalam kondisi inflamasi kronik ya. Dan ini akan menyebabkan respon imun yang berbeda terhadap vaksinnya.
dari pengalaman terhadap vaksinasi sebelumnya, yaitu influenza atau pneumokokus, titer antibodi yang dihasilkan oleh orang-orang dengan penyakit jantung koroner atau gagal jantung itu lebih rendah dibandingkan orang normal. Dan dia juga mengalami imunosenesens relatif, sehingga jumlah limfosit efektornya maupun limfosit memorinya turun. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi antibodi dan respon imun yang terbentuk kan, ya. Respon imun pada orang-orang yang memiliki inflamasi kronik ini lebih mengarah ke arah respon TH2 yang memicu inflamasi. Jadi mungkin nanti akan dikhawatirkan meningkatkan risiko KIPI, ya. Kemudian dari data yang lainnya yang juga dalam buku tadi itu, mereka yang mendapatkan beta blocker titer antibodinya lebih rendah dibandingkan yang tidak. Mereka yang mendapatkan terapi statin juga begitu, respon terhadap vaksinnya agak turun karena ternyata statin memiliki efek pleiotropik yang menekan aktivasi sel T. Jadi ada anjuran kalau gitu mereka yang pakai statin seminggu sebelumnya mungkin perlu dihentikan, lalu nanti boleh dipakai lagi kira-kira setelah terbentuk antibodi yang cukup, misalnya 1 bulan setelah vaksin, gitu ya. Seperti itu. Ini akhirnya sama, jadi pokoknya tidak gagal gagal jantung yang grade-nya tinggi, masih tetap bisa diberikan dengan kehati-hatian dan pengawasan, dan sebisa mungkin kontak dengan dokter yang merawat ya, supaya beliau-beliau yang punya penyakit komorbid ini bisa tetap terpantau dan dalam keamanan yang terjamin ya. Kemudian ini juga penyakit ginjal. Ternyata kalau itu diberikan pada stadium-stadium yang dini, hasilnya lebih baik. Kalau diberikan dalam stadium yang sudah lanjut, mungkin tingkat perlindungan antibodinya lebih rendah. Jadi, nah seperti itu pertimbangannya ya. Kenapa? Karena tergantung dari stadium penurunan fungsi ginjalnya, orang-orang yang mengalami gagal ginjal itu berada dalam kondisi yang disebut sebagai uremic immunodeficiency syndrome. Jadi penurunan fungsi imun karena racun uremiknya yang menurunkan respon terhadap vaksin. Jadi lebih baik kalau kita mengharapkan vaksinasi itu memiliki efek yang lebih bagus, maka vaksinasi dianjurkan pada mereka yang stadiumnya masih stadium 1 atau 2 ya. Nah, kenapa? Ya itu tadi, serokonversinya lebih rendah ya, 30-40% dibandingkan yang normal 70-80%. Kan lumayan ini bedanya. Jadi divaksin tapi efeknya tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Kemudian apalagi? Titer antibodinya menurun setelah 12 bulan. Ya, mungkin karena umurnya memory cell-nya pun juga mengalami gangguan akibat ini tadi, uremic immunodeficiency syndrome dan sebagainya ya. Tapi karena orang-orang ini berada dalam risiko yang tinggi kalau dia terinfeksi COVID, maka ini termasuk dalam mereka yang seharusnya perlu vaksinasi, tapi dengan strategi khusus ya, artinya dipilih yang stadiumnya tidak berat, kemudian diobservasi dengan ketat. Berita penyakit autoimun gimana? Apa sih ruginya? Penyakit autoimun itu ada 2 kondisi. Kalau dia itu dalam kondisi yang masih membara, istilahnya flare up, ya tentu saja tidak layak atau mungkin ya belum waktunya diberi vaksin ya. Tapi kalau misalnya sudah dalam keadaan terkendali yang kita sebut sebagai remisi, itu bagaimana? Boleh apa enggak? Sebenarnya boleh, tetapi ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Karena dari uji klinis punyanya AstraZeneca di Inggris, itu ada 2 orang yang mengalami transverse myelitis, radang yang menyebabkan kelainan di tulang belakang, di sumsum tulang ya. Dan setelah dievaluasi lebih lanjut, ternyata 2 orang ini punya riwayat dulu-dulunya menderita Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome itu adalah penyakit autoimun ya. Dan kebetulan waktu itu orangnya dalam kondisi yang
yang remisi, tidak ada keluhan apa-apa. Tapi ingat, karena kita memasukkan bahan asing ke dalam tubuh kita, dan bahan asing itu adalah tiruan atau sebenarnya ya virus yang dimatikan atau mungkin bagian dari virus, itu juga akan memicu respon imun, dan respon imun yang pada orang-orang yang punya penyakit autoimun ini itu punya kecenderungan merespon bagian-bagian dari tubuh kita yang komponen proteinnya mirip-mirip dengan punyanya virus atau kuman yang masuk, yang kita kenal istilahnya dengan molekular mimikri. Jadi kalau kita masukkan bahan-bahan seperti itu, ya, antibodi atau sel-sel imun yang mengenali protein dari patogennya, virusnya teraktivasi, tapi dia kemudian juga bingung, tidak bisa membedakan apakah setelah punyanya kumannya ini sudah dieliminasi, dia kemudian menemukan punyanya tubuhnya sendiri yang mirip-mirip karena ada molekular mimikri ini kemudian diserang dan akhirnya menyebabkan flare up. Nah, ini kehati-hatian inilah yang akhirnya membuat kita untuk sementara mereka yang menderita penyakit autoimun mungkin sebaiknya menunda dulu, itu ya. Ya, seperti itu. Jadi walaupun nanti ada yang bilang hipertiroid sama apa ya yang karena penyakit Graves itu gimana? Nah, pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu dengan jenis vaksin yang lain, bukan vaksin COVID ya, vaksin yang lain ternyata orang-orang dengan hipertiroid selama dia terkendali nggak masalah tuh. Jadi kita tetap sebagai klinisi harusnya punya clinical judgment ya. Kalau mau main yang safe ya jangan dululah gitu. Oke. Penyakit kelainan darah apa aja? Kronik leukemia, proliferatif mielodysplasia dan sebagainya, atau yang keganasan dari darah atau yang solid ya. Jelas kalau mendapatkan kemoterapi atau terapi dengan rituximab, dia akan menurunkan limfosit B, padahal limfosit B nanti yang akan menghasilkan antibodi. Ini juga akan menyebabkan kegagalan vaksinasi. Jadi untuk ini ya sebaiknya dianjurkan andai kata mau vaksin sebaiknya dilakukan sebelum kemo. Atau kalau sudah kemo ya maka ditunda sampai 6-12 bulan setelah kemonya selesai. Pada saat itu diharapkan sel-sel imunnya sudah pulih dari pengaruh kemoterapi ya. Apalagi sudah penyakit keganasan sama ya seperti itu. Ya. Dengan alasan yang sama seperti itu tadi. Diabetes, nah ini dia. Awalnya mereka menganjurkan dengan HbA1c kurang dari 7,5. Kemudian setelah lihat di lapangan mereka baru ingat ya bahwa tidak di semua tempat ada pemeriksaan HbA1c, dan walaupun ada yang meriksa HbA1c itu loh cuma 15% dari populasi orang yang sakit diabetes gitu ya. Sehingga kemarin pada waktu rapat itu juga bilang begitu, iya di Jakarta aja yang periksa HbA1c cuma 15%. Jadi bagaimana kita bisa membuat policy yang berlaku untuk Indonesia, tapi kalau itu tidak bisa dilaksanakan, oke lah. Akhirnya ini nanti juga akan diganti dengan gula darah ya. Nah, gula darahnya berapa kira-kira yang setara dengan HbA1c di bawah 7,5? Itu kalau saya diskusikan dengan teman sejawat endokrin, andai kata rata-rata gula darahnya itu di bawah 200, maka dia kalau diperiksa HbA1c-nya pasti di bawah 7,5. Jadi itu mungkin yang kita bisa pakai sebagai pendekatan ya. Oke, lanjut. Menderita sakit pencernaan kronis. Ya, ini sekali lagi dibuat bingung. Yang dimaksud bukan gastritis kronis, bukan GERD ya. Yang dimaksud itu adalah penyakit Crohn atau ulcerasi kolitis. Nah, ini kan penyakit autoimun. Jadi kalau gini ya ikut yang autoimun itu gitu. Jadi gimana? Boleh apa enggak? Anda ikut yang mana? Kalau ikut yang boleh asal dia terkendali dan dari pengalaman sebelumnya orang-orang dengan seperti ini dapat vaksin sebelumnya enggak apa-apa, ya monggo silakan. Tapi kalau Anda mau berhati-hati ya nanti dulu deh gitu. Tapi yang pasti bukan orang dengan gastritis kronis maupun GERD ya. Ya. Oke.
gratis kronis GERD bukan merupakan kontraindikasi. Pendonor darah bagaimana? Oke. Nah, orang yang mendonor darahnya itu nanti kan darahnya diambil darahnya total. Bukan sel darah merah saja kan. Jadi juga ada sel darah putihnya. Berarti juga limfosit B-nya atau limfosit T-nya juga kurang. Nah, untuk pemulihan itu biasanya membutuhkan waktu sesuai umurnya darah itu kira-kira 2-3 bulan ya. Jadi kalau gitu gimana? Kalau sudah pernah donor darah, maka tundalah dulu sampai 2-3 bulan baru boleh vaksin. Nah, jadi kalau mau donor darah, tunda dulu, vaksin aja dulu. Tapi setelah vaksin juga begitu, ya baru boleh mendonorkan setelah 12 minggu. Kenapa? 12 minggu ini 3 bulan ya, artinya titer antibodinya sudah tinggi, sudah terbentuk sel memori, sehingga kalau sebagian dari sel-selnya itu diberikan ke orang lain yang resipien, bukan untuk bukan untuk terapi plasma konvalesen loh ya, untuk donor darah biasa, maka dia tidak dirugikan karena dalam tubuhnya sudah ada sel memori dan memastikan bahwa walaupun dia sebagian darahnya didonorkan, dia nggak akan terugikan. Itu pertimbangannya ya. Gangguan psikosomatis ini tadi sudah jelas, ini orang yang cemas dan sebagainya itu bisa menimbulkan gejala macam-macam, menghabiskan uang, ternyata akhir-akhirnya cuma karena kecemasan atau depresi. Jadi memang sebaiknya ini diatasi dulu, minum obat, dikendalikan dulu baru. Kalau enggak ini jadi hambatan ya. Hipertensi juga begitu ya. Jadi awalnya itu orang kaku sekali, batasannya 140/90. Padahal karena ketakutan dan sebagainya orang bisa naik. Dan sekarang ini kita jadi luas ya. Beberapa teman itu dengan saya sangat mengapresiasi teman yang seperti itu ya, dengan pertimbangan bahwa orang ini sebelumnya tidak punya riwayat hipertensi. Kalaupun dia hipertensi biasanya tidak setinggi ini. Jadi mungkin ada faktor takut dan sebagainya, maka dia mengawasi orang itu tetap diberikan vaksinnya. Jadi dia termasuk orang yang berani pasang badan untuk melanggar batas ini. Kemudian segera setelah divaksin, ternyata orangnya tidak ada keluhan apa-apa, ditunggu setengah jam berikutnya, ditensi lagi, tensinya normal. Artinya, nah tensi naik itu gara-gara takut tadi itu. Ya, jadi tidak perlu terlalu kaku saya kira ya. Yang penting orangnya diberi penjelasan dan seterusnya, saya kira insya Allah kita kalau begitu aman lah. Oke, HIV gimana? Oke. Kalau HIV itu bahayanya adalah kalau dia divaksin dengan vaksin yang kuman hidup, tapi dilemahkan. Nah, itu yang tidak boleh. Mulai dulu itu termasuk kontraindikasi. Nggak peduli CD4-nya berapa. Ya. Tapi karena sekarang ini vaksin yang masuk dan yang beredar itu adalah vaksin yang berupa virus yang dimatikan, atau bahkan hanya kode genetiknya spike proteinnya atau komponen dari spike proteinnya itu yang masuk. Jadi tidak akan pernah kemudian virus yang mati kemudian hidup dan menginfeksi pasien HIV yang imunokompromis, enggak lah ya. Jadi ketakutan itu enggak perlu. Cuman kita lihat kalau orang itu dalam kondisi CD4-nya rendah, CD4 itu kan helper. Limfosit B itu membutuhkan bantuan CD4 atau limfosit T helper untuk membentuk antibodi. Nah, kalau CD4-nya rendah, kan kita bisa menduga bahwa bantuan yang akan diterima oleh limfosit B-nya juga lemah. Nah, itu mungkin nanti titer antibodinya juga akan lemah ya. Jadi yang disyaratkan adalah satu, sebaiknya ya lebih aman jika CD4-nya di atas 200 ya. Jadi sekali lagi bukan kontraindikasi. Boleh nggak? Boleh kasih. Kalau di bawah 200 gimana? Ya andai kata dikasih nanti hasilnya nggak terlalu baik. Karena apa? Karena T helpernya kurang. Nanti bantuan untuk limfosit B-nya juga tidak optimal. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil optimal, ya itulah sebaiknya digunakan pada mereka yang CD4-nya di atas 200. PPOK, gimana itu ya? Ternyata nggak masalah. Selama dia itu terkendali, ya
Jadi bolehlah, tidak ada serangan yang sesuai kriteria yang punyanya. Kalau Gina itu asma, kalau yang PPOK itu apa ya namanya ya? Lupa, saya harus lihat lagi nanti. Pokoknya menurut kriteria itu dia terkendali, nggak masalah. Karena memang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya orang-orang dengan PPOK itu tidak mempengaruhi efektivitas vaksin kok, ya. Asma juga begitu, selama asmanya itu terkendali, ya nggak masalah. Infeksi TB, kalau dia sudah mendapatkan terapi anti TB-nya 2 minggu, maka tetap bisa diberikan. Nah ini, riwayat alergi atau alergi berat pada suntikan vaksin pertama. Ini kalau yang tadi alergi berat pada suntikan vaksin pertama sudah pasti dia tidak dianjurkan untuk menggunakan vaksin yang sama itu pada suntikan kedua. Mungkin nanti disuruh ikut yang gelombang berikutnya kalau sudah ada vaksin jenis lain. Kalau kemudian ada riwayat alergi, ya alergi terhadap komponen vaksinnya, misalnya komponen vaksin yang kita kan hanya isinya cuman virus yang dimatikan, kemudian aluminium hidroksida sebagai adjuvan, dan kemudian beberapa jenis pelarut termasuk diantara NaCl. Biasanya itu dari uji klinis fase 1, 2, dan 3 yang sudah dilakukan di berbagai negara itu ternyata tidak ada reaksi alergi yang berat terhadap itu, jadi misalnya tidak masalah. Tapi kalau misalnya ceritanya begini, saya ini alergi obat, atau saya alergi udang atau makanan apa, apakah saya boleh divaksin? Saya khawatir ini imunoglobulin saya tinggi. Ya, alergi itu spesifik. Jadi kalau misalnya Anda alergi terhadap obat A, maka Anda tetap masih bisa menerima obat B. Ya, belum tentu kalau Anda alergi obat A maka pakai obat B yang strukturnya berbeda itu malah juga menimbulkan alergi, yang enggak gitu. Jadi misalnya alergi terhadap penisilin yang segolongan, maka dia tetap masih bisa nerima obat golongan eritromisin misalnya karena strukturnya berbeda, ya. Semacam itu. Jadi nggak perlu kemudian khawatir kalau ada alergi obat atau alergi udang, alergi makanan tertentu nanti saya nggak bisa vaksin. Nggak masalah, ya. Ya. Oke. Tapi kadang-kadang orang itu gelisah, rasa takutnya berlebihan. Nah, untuk orang yang semacam itu mungkin kita perlukan obat-obatan yang sifatnya premedikasi. Saya khawatir nanti kalau saya disuntik yang kedua gatalnya hebat, kemarin saya begini begitu. Oke lah, sebelum yang suntik kedua nanti diberi premedikasi. Kasih seperti obat-obatan antihistamin sebelumnya supaya syaratnya pokoknya satu, bukan anafilaksis. Kalau anafilaksis nggak boleh pakai premedikasi sudah. Kalau anafilaksis pada suntikan pertama ya sudah, suntikan keduanya nggak usah. Ya, saya kira ini mungkin yang bisa saya share, Dokter Ninggar. Saya stop sharingnya ya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab aja gitu atau apa? Silakan. Panjenengan hostnya. Ya, sebenarnya sudah cukup lengkap tadi ya, tapi ini coba saya cek lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya ya, Dokter Gatot. Mungkin ada yang case yang belum terjawab. Ini cukup banyak yang tanya. Ini tadi sudah ya, ada yang menanyakan mengenai kalau sudah sembuh penyintas ini kapan divaksin, tadi sudah dijelaskan ya, Dok. Ini banyak sekali yang menanyakan tentang penyintas, terutama para nakes ini, Dokter. Ya. Itu nanti kira-kira di PABDI ada perubahan nggak ya, Dok? Kan itu kan kemarin di screeningnya itu kan benar-benar nggak ada persyaratan lagi gitu loh. Siapa tahu bila apa gitu, Dok. Ya, jadi masalahnya bukan masalah kerugian, tapi masalah moral. Ya, jadi artinya gini, andai kata kita nggak tahu titer kita berapa, kemudian kita divaksin, ruginya apa? Nggak ada kan. Cuman kalau kita ternyata sebenarnya titer kita cukup tinggi kan, berarti itu karena vaksinnya itu kan vaksin yang terbatas, maka kita bukan prioritas utama gitu loh. Kasihlah teman lain yang belum punya itu sebagai supaya merata gitu ya. Tapi kalau orangnya nggak tahu, ya nggak ada salahnya kan. Gitu. Kan memang tidak ada keharusan untuk periksa macam-macam karena itu
pasti secara teknis mempersulit. Kedua, ada biaya tambahan. Apalagi kalau pemerintah mengeluarkan syarat itu, kan Iya, berarti pemerintah juga yang harus bayari, kan susah. iya, iya, iya. Dilema juga ya, Dok. Iyalah. Oke. Dan itu sudah dijawab juga oleh perwakilan WHO. Di luar negeri juga nggak ada keharusan. Ya. Penyintas ya oke. Jadi nanti tergantung dia maunya ngaku sebagai penyintas atau enggak. Jadi mendingan kalau memang mau vaksin nggak usah ngaku gitu ya, Dok ya. Karena ini Iya, kan kita berikatan dengan sistem itu ya. betul. Hmm. Tapi kalau mau punya rasa peduli ke sesama ya Anda boleh periksa tapi biayanya bayar sendiri. Lalu tunjukkan, iki loh punya aku rendah, masa aku nggak boleh. Oke kan gitu kan, masuk Iya, akal iya, kan? iya, iya, iya. Betul. Boleh. Kalau yang udah tinggi ngapain lah? Mm-mm, mm-mm. Oke, Dok. Ini Oke. tadi autoimun juga sudah kan ya, sudah dijelaskan juga. Mm. Terus sama ini nakes dengan riwayat rapid antigen positif boleh divaksin. Ya sama ya, Dok, ini kan penyintas berarti ya. Oh, tapi Ya, nggak dilakukan swab PCR, Dok, katanya. nah itu kan Oke. Mbak Ninggar juga pernah membuat video edukasi tentang itu. Gimana gimana? Coba sekarang diterapkan di sini. Iya, Orang dengan yang kemudian antigen rapidnya positif, Anda menganggap itu sebagai sudah terkonfirmasi atau masih harus PCR kan? Aku malah ikut videomu loh. ya kalau Gimana ini harus gimana? harus dilihat ininya dulu, Dok. Apakah dia tes itu karena ada gejala ataukah dia karena kontak erat? Kalau ada dua itu bisa kita jadikan sebagai salah satu apa namanya diagnostik, Dok. Kalau dari WHO boleh. Tapi kalau dia nggak ada kontak erat, nggak ada gejala, ya harus dikonfirmasi dengan PCR baru kita bisa Ya, diagnostik gitu ya. Ini nggak tahu ya, ini. Kalau yang ini tadi dia cuma bilang riwayat positif, tapi nggak pernah PCR gitu, Dok. Jadi tetap ya. vaksin apa Jadi enggak, Dok? ya harus dikumpulin datanya lebih lengkap tau supaya kita bisa membuat anjuran yang lebih pas kan gitu. Ya, 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 ya. Ya, tapi tadi mungkin kembali lagi ya, kalau misalnya memang mau cek dengan biaya sendiri ya monggo gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya Ya, antibodinya memang rendah ya bisa dianggap ya bukan penyintas gitu. ya harganya antara berapa itu? Harganya antara 150 sampai 200 sekian gitu ya. Ya lumayan itu, bisa Iya. tergantung sih pada orang-orang tertentu begitu dianggap tidak masalah, bukan merupakan beban, tapi pada orang-orang lain ya cukup membebani kan. Iya. Itu yang anti Oh, RBD itu ya, Dok ya? ya, yang anti Hmm. RBD, Jadi yang yang kuantitatif ya. ya, Sekarang banyak yang latah itu. Setelah ada satu atau dua laboratorium gitu, yang lain ikut-ikutan ya iya, pastilah. betul betul. Tapi mungkin banyak yang memang mau tes sih, tapi ya memang biaya sendiri akhirnya. Oke. Ya, Ini ada yang nanya tadi transfusi sudah ya, Dok ya, penerima apa donor tadi sudah. ya, jelas ya. Maksudnya maksudnya logikanya jelas ya. Bisa Ya, diterima mudah-mudahan ya. ya. Oke. Terus untuk hipertensi tadi juga sudah ya, Dok ya. Kalau Itu pada nanti saat akan ada perubahan itu. Tapi saya oh, belum terima bahannya. Insya Allah besok pagi sudah keluar yang baru. Lah kita lihat. Mudah-mudahan sejalan antara Perki dengan PABDI. Karena memang tujuannya kita tidak mau menghambat sih. Cuman mereka atas dasar kehati-hatian. Itu ya, aja. ya, dan pasti butuh banyak ini apa perbaikan lah ya dalam perjalanan kan Ya, ya, ya. evaluasi kan, Dok ya. Kita dengan ada itu evaluasi diganti kayak gitu. Mm-mm. Oke, mungkin yang hipertensi udah. Ini Dok, ada yang nanya, Assalamualaikum, saya seorang nakes yang sudah dapat vaksin pertama dan Hmm. harusnya dapat vaksin kedua Kamis besok, Dok. Tapi saat ini saya sedang anosmia dengan swab antigen Nah, positif. Apakah saya nah, bisa dapat vaksin kedua? Ini gimana ya, Dok, berarti kalau kayak gini? ya oke. Ini juga beberapa dialami oleh nakes kita juga di Surabaya. Berarti dia setelah suntikan pertama kemudian terkonfirmasi positif ya. Ini bisa macam-macam sebabnya. Yang jelas ada dua kemungkinannya. Tapi kalau Prof. Chandra Yoga kemarin bisa menyebutkan tiga. Hmm. Tapi yang satu saya nggak ingat. Hmm. Karena saya juga nggak dapat slide-nya beliau. Jadi akhirnya, oke yang saya ingat dua ya. Yang pertama adalah satu, kemungkinan sebelum vaksin yang pertama, karena memang tidak diharuskan untuk periksa apakah dia
sudah positif apa enggak, kan enggak ada pemeriksaan apa-apa sebelumnya ya, jadi nggak tahu. Jadi dia mungkin sudah terinfeksi sebelum divaksin yang pertama, tapi masih dalam fase pre-simptomatik, belum muncul Ya. gejalanya. Setelah itu dia divaksin pertama. Dan vaksin pertama itu belum menimbulkan antibodi dengan titer yang tinggi. Jadi masih respon imun primer yang terutama diperankan oleh imunoglobulin M dan belum memiliki sifat protektif ya. Jadi kalau dia kemudian sudah terinfeksi sebelumnya, maka ya antibodinya masih belum bisa mengalahkan virus yang sudah masuk sebelumnya. Jadi kemudian kalau gejalanya muncul dan kemudian terkonfirmasi, artinya ya nggak perlu pakai yang vaksin yang berikutnya, yang kedua. Sembuhkan aja dulu dia. Ya, disembuhkan sampai kemudian negatif PCR-nya. Kemudian kita kalau memang perlu dia boleh kemudian memeriksakan titer antibodinya itu gitu ya. Tapi kalau dia seperti itu insya Allah cukup tinggi titer antibodinya dibandingkan mereka yang udah berbulan-bulan yang lalu terkonfirmasinya. Oke. Nah, kemungkinan yang kedua adalah dia sebelum divaksin memang belum terinfeksi. Tapi setelah divaksin yang pertama karena titernya masih rendah, kemudian dia entah bagaimana agak longgar menjalankan protokol kesehatannya gitu ya. Seperti contohnya adalah Bupati Sleman itu. Ya. Jadi pada waktu pertama beliau memang belum terinfeksi. Setelah vaksin yang pertama beliau menggelar beberapa pertemuan karena beliau adalah agak teledor gitu dan beliau terinfeksi pada waktu itu. Koneksinya, Dok. Ya. Dok. Sini ya. Dok, tolong ditanyakan sekaligus tentang titer tadi berapa ya batasannya yang dianggap mencukupi, minimumnya berapa yang ini kalau memang perlu vaksin lagi. Makasih, Dok. Ya, siap. Udah tuh, Dok. Dokter udah muncul. Putus ya, Dokter Gatot. Nggak tahu kenapa. Iya. Ada kucing lewat kayaknya. Iya, Dok. Ya, tadi yang tentang apa namanya yang sakit tadi berarti nunggu sembuh dulu gitu ya, Dok. Tapi nanti boleh nggak itu, Dok, waktu di petugasnya sendiri nanti gimana itu? Maksudnya bagaimana? Jadi kan ini kan jadi pada saat dia datang untuk vaksin kedua dia bakal maksudnya harus bilang atau ya sudah jalan aja vaksin gitu, Dok. Kan Ya itu tadi mau pakai mana? Mau pakai hati nurani? Kalau pakai hati nurani kan berarti dia harus buktikan bahwa dia itu tinggi atau rendah kan gitu kan. Jadi kalau dia rendah, wah, maka boleh lah. Tapi kalau dia tinggi ya nggak perlu gitu ya. Tapi kalau mau membuta, membuta itu artinya ala wis baba wis melok nggak ono rugine ya memang. Kalau titer dibilang rendah sama tinggi itu berapa, Dok? Tadi ada yang nanya. Jadi dibilang rendah itu berapa yang kita vaksin? Betul, itu tadi juga dalam rapat dengan WHO, tadi ada WHO Searo, kita membahas tentang KIPI. Itu juga pertanyaan itu disampaikan ya, dan jawabannya beliau begini. Di luar negeri
di beberapa penelitian uji klinis vaksin, masing-masing peneliti menggunakan platform pemeriksaan yang macam-macam. Idealnya adalah harus menggunakan apa ya? Saya agak lupa singkatannya, PVNT atau apa gitu ya. Dan itu harus membutuhkan laboratorium dengan biosafety level yang tinggi, level 3. Dan tidak bisa dikerjakan dalam laboratorium komersial yang melayani pasien sehari-hari. Ya, karena itu kemudian nggak bisa kemudian diterapkan dalam kondisi yang untuk masyarakat seperti ini, tetapi kemudian mereka mencoba menggunakan parameter lain yang mendekati, ya namanya surrogate virus neutralization test, ya SVNT yang mereka pakai. Nah SVNT ini kemudian diuji korelasikan dengan titernya. Ya, ternyata hasilnya menyatakan bahwa kalau titernya di bawah 0,8 international unit per mililiter, berarti dia itu netralisasi antibodinya di bawah 30%. Jadi rendah banget. Jadi mungkin dianggap tidak melakukan netralisasi, karena kalau netralisasi yang sempurna kan 100%. Tapi ini di bawah 30%, artinya memang ada antibodinya, tetapi kalau antibodi itu tidak mengikat seluruh permukaan dari virus corona ini, maka ada bagian spike protein yang masih bisa berinteraksi dengan reseptornya kan, jadi tetap bisa menyerang ya. Jadi itu yang dimaksud. Jadi kemudian itulah yang dipakai sebagai cut off point. Jadi kalau di bawah 0,8 international unit per mililiter dianggapnya belum memiliki antibodi yang bisa melakukan netralisasi. Lalu berapa yang sudah mulai ada, ya? Nah, ternyata mulai adanya itu kalau di atas 50%. Jadi berapa? Kalau SVNT-nya 50% itu kira-kira titer antibodinya berapa? Ternyata 160 international unit per mililiter. Jadi kalau mau netralisasinya di atas 50%, maka setidaknya di atas 160. Kalau mau lebih bagus lagi, nah itu yang SVNT-nya berkorelasi, ya SVNT-nya lebih dari 70%, itu berkorelasi dengan titer yang di atas 250 international unit per mililiter. Ya, jadi dari sana kita bisa mengharapkan, andai kata seperti teman sejawat kita, Dr. N, yang kemudian periksa ternyata titernya beliau adalah di atas 560. Wow, kan berarti dia netralisasinya cukup tinggi ya. Jadi orang-orang seperti beliau bersyukurlah. Jadi sekarang nggak perlu lagi ikut vaksin. Dan beliau walaupun termasuk manula, tapi ternyata manula super. Iya dok, itu kayaknya yang di lab itu cut off-nya 0,8 tadi itu dok. Kalau Ya, yang betul. anti RBD, cuman yang itunya tadi nggak ada yang tingkatan-tingkatannya. Nggak ada ya, tapi itu pernah dibahas dalam pertemuan ya. Yang melibatkan juga beberapa teman sejawat patologi klinik. Beberapa yang mungkin Anda juga sempat menikmati videonya Dr. Tonang. Ya. Dr. Tonang, saya kira videonya sama seperti punya Anda, bagus-bagus, edukatif. Oke dok, ini ada yang nanya lagi untuk riwayat alergi obat. Nah ini juga termasuk banyak yang nanya. Tadi udah tak jawab kan? Ya, kalau ini dia mencontohkan amoksisilin dan ranitidin dok. Apa? Amoksisilin dan ranitidin. Ya. Boleh atau tidak? Terus? Ya dia punya. Kan dia alerginya terhadap amoksisilin. Iya. Dia alerginya terhadap ranitidin. Emang vaksinnya mengandung itu? Nah, kan enggak. Ya. Jadi ya nggak usah khawatir lah. Oke, ya terjawab ya. Terus untuk hipertiroid tadi kayaknya sudah ya dok ya? Oke, kalau saya sih secara pribadi dari pengalaman orang-orang dengan hipertiroid yang sudah mendapatkan vaksin-vaksin sebelumnya,
Ya. Toh kan nggak ada apa-apa juga gitu ya. Tapi syaratnya ya jangan pas lagi thyroid storm atau yang masih belum Ya. terkendali gitu ya. Jadi Ya ini kalau sebaiknya terkendali lah. ya, kalau dinyatakan sembuh ya berarti seharusnya boleh ya, Dok. Apakah ini, Dok, Boleh. nanti apakah mungkin screening nanti itu bisa dibantu dengan surat-surat konsultasi dari dokter gitu nggak sih, Dok, nantinya? Boleh kan tadi Kira-kira. aku udah bilang. Ya, maksudnya itu kan Maka yang supaya tidak terhambat di meja 2, mungkin para sejawat atau para masyarakat yang sudah memiliki komorbid, dia bisa menghubungi dokter yang merawat, kemudian meminta rekomendasi lah dari dokternya itu bahwa dia memang kondisinya dalam kondisi yang terkendali, stabil. Nah, kalau sudah ada penjelasan seperti itu, maka mungkin ya bagi teman sejawat yang melakukan screening di meja 2 menjadi lebih enak. Nggak perlu ya. sampai telepon-telepon, siapa lagi? Doktermu siapa? Tak teleponi saiki. Waduh, ruwet. Iya, soalnya kan yang sebelumnya kan nggak bisa kan, Dok. Maksudnya belum ada kayak gitu loh. Ya, Yang semoga nanti ada ya. kan kita selalu berusaha belajar dari pengalaman, toh, Mbak. Iya, betul. Dari pengalaman kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan penyempurnaan. Manusia kan tempatnya ketidaksempurnaan. Iya, sip, Dok, kalau bisa kayak gitu. Karena kasusnya kadang-kadang individual sekali gitu. Iya, Ya, iya. ini sama ini alergi antibiotik, kalau analgetik dan antivirus asiklovir kan tidak mengandung itu juga ya, Dok. Iya. Oke, Yang terus lebih menakutkan sebenarnya yang itu tadi ya, yang menggunakan platform mRNA itu karena dia pasti mengandung ya. nanopartikel yang mengandung polyethylene glycol. Jadi kalau Ya. ada orang-orang yang alergi terhadap kosmetik lah, alergi terhadap pasta gigi tertentu, terhadap shampoo tertentu. Nah, itu yang kita harus screen dan kemudian kita arahkan jangan pakai yang ini, pakai yang lain aja. Tapi yang ada sekarang kan Sinovac. Sinovac kan Ya. virus yang dimatikan dan hanya mengandung ajuvan aluminium hidroksida, kemudian beberapa pelarut termasuk diantaranya NaCl. Jadi sudah diyakini bahwa yang paling aman yang virus yang dimatikan ini yang paling aman. Ya. Saya tidak bilang mereknya Sinovac karena ternyata Sinopharm juga menggunakan platform yang sama dan kedua-duanya juga mendapatkan autorisasi sudah. Di luar negeri ya, yang di tempat kita nanti semuanya yang masuk itu tetap harus dikaji dulu oleh Badan POM. Setelah Badan POM bersama ITAGI, kemudian bersama Komnas Peneliti Obat, dan juga organisasi profesi lainnya kayak misalnya IDI atau Peralmuni mengkaji dan kemudian menilai bahwa keamanannya terjamin dan ada manfaatnya, barulah mereka akan mengeluarkan emergency use authorization. Kalau sudah ada emergency use authorization baru boleh dipakai. Jadi nggak mungkin masuk tanpa itu. Semuanya harus melalui strategi itu. Jadi banyak juga yang beredar bahwa sekarang sudah ada vaksinasi mandiri yang sudah diterima oleh beberapa orang tertentu. Saya tanda tanya. Ini berita benar apa berita pengen ngaco gitu ya. Mungkin belum, Dok, tapi banyak celah. Memang belum. Bisa itu. Maksudnya banyak celahnya gitu loh. Jadi bisa tetap dapat meskipun datanya. Itu rasanya tidak akan mungkin terjadi. Karena pemerintah menghindarkan adanya tuduhan bahwa pemerintah berbisnis. Ya. Mungkinlah. Ya. Ini Dok, ada yang nanya lagi mengenai, jadi dia sudah vaksin nih Dok, terus dia ada rencana vaksin kedua, tapi 3 hari sebelum vaksin kedua itu dia terpaksa mengkonsumsi metilprednisolon karena muncul urtikaria di seluruh tubuh, tapi belum tahu penyebabnya. Apakah kalau seperti itu boleh divaksin keduanya itu? Apa ditunda? Ada kritik saya. Kalau cuman urtikaria, si obatnya sebenarnya cukup antihistamin, ngapain pakai metilprednisolon gitu ya. Jadi ya sudahlah supaya jadi Anda lebih tahu, oke? Nah, kalau terpaksa juga sudah menggunakan metilprednisolon, dosisnya berapa? Nah, ini juga informasi ya. Mereka yang menggunakan kortikosteroid yang setara dengan prednison gitu ya, maka sepanjang dosis yang digunakan
kurang dari 20 mg per hari dan tidak digunakan lebih dari 2 minggu, itu tidak menyebabkan penekanan sistem imun yang signifikan. Jadi artinya mungkin tidak akan ada dampak negatifnya juga. Ya, sama seperti tadi, selama kalau dosisnya per hari kurang dari 20 mg dan penggunaannya tidak lebih atau kurang dari 2 minggu. Kalau itu yang digunakan, oke, nggak masalah. Oke, jadi tergantung ini ya, tergantung dosisnya dan lamanya. Kalau baru 3 hari, Ya, dosisnya di bawah 20 mg nggak masalah ya, Dok? Oke. nggak masalah. Ini ada yang menanyakan tentang Bell's palsy, Dok. Kemarin ada yang sempat mau divaksin, tapi karena ada riwayat Bell's palsy, itu ditolak, Dok. Ya, itu juga karena kehati-hatian, karena beberapa orang yang di Amerika kalau nggak salah, setelah divaksin kemudian mengalami Bell's palsy. Tapi ternyata setelah dievaluasi juga keputusannya juga sama, mungkin tidak ada kaitannya secara langsung dengan vaksin. Mungkin karena faktor kehati-hatian juga, itu mungkin sebaiknya ditunggu sampai sembuh, setelah sembuh nanti bolehlah ikut yang gelombang berikutnya. Oke. Ya, ini juga sudah mendaftar vaksin ditolak pada saat screening karena memiliki riwayat Graves' disease. Apakah ini mutlak walaupun sudah euthyroid? Nah, ini kalau autoimun gini Ya. gimana, Dok? Sama seperti tadi, kalau Anda itu menjawab screeningnya dengan iya, itu kan by system, karena itu computerized, ya susah akan tertolak. Jadi Berarti harusnya, kalau udah sembuh ya bilang enggak harusnya, Dok ya? tapi kan kita susah, kan itu Ya, kan makanya itu. tadinya apa namanya rekomendasinya kan begitu ketatnya gitu loh. Ya, Sehingga SK menterinya pun dan kemudian perangkat apa screeningnya pun disesuaikan dengan SK menteri itu, SK Dirjen. ya. Ya, tapi kemudian nanti dengan adanya revisi-revisi mungkin akan ada perbaikan ya. Tapi sekali lagi saya belum bisa tahu detailnya karena harusnya sore tadi saya sudah dikirimi, tapi sampai sekarang Besok mungkin, Dok. Prof. Samsul Rizal sudah bilang, Ya. Dr. Gatot kalau mau dapat data yang baru silakan menghubungi Dr. Sekjen gitu ya. Tapi Sibuk ya semua saya belum juga. dapat, jadi akhirnya sabarlah ya. Tapi Ya. saya kira beritanya akan berita yang positif, Ya. yang membuat tidak ada hambatan atau memuluskan hambatan-hambatan yang tadinya membuat tadi halangan. Iya, Dok. Oke, ini ada yang nanya lagi, Dok. Untuk orang yang divaksin, apakah harus melakukan medical check-up sebelumnya? What for? Ya, mungkin untuk komorbid yang mungkin belum ketahuan gitu kali, Dok. Nggak perlu ya? Monggo, monggo. Jadi kadang-kadang orang itu baru sadar setelah mau vaksin ya. Dan itu juga terjadi pada tenaga kesehatan. Kita itu sering memperhatikan pasien-pasien kita sedikit abai terhadap diri kita sendiri. Banyak teman-teman yang nggak tahu loh kalau dia itu punya diabetes gitu ya. Ternyata, loh, setelah periksa, ternyata aku diabetes. Ya gitu ya. Itu adalah sesuatu yang ya apa ya? Ya mungkin karena kesibukan kita memperhatikan orang, kita mungkin tidak terlalu perhatian pada diri sendiri. Sehingga dalam kasus kayak gini, maka bolehlah kalau orang itu mau general check up dulu gitu ya. Tapi kenapa general check up-nya menjelang vaksinasi? Karena dulunya nggak siap, nggak mikir gitu. Karena sebenarnya kan yang anjurannya kalau orang itu usianya sudah di atas 45 tahun, setidaknya kan setahun sekali melakukan general check up ya. Tapi ya udahlah, nggak masalah, boleh. Boleh ya. Ini kalau untuk ibu hamil dan menyusui ini juga ini ya, Dok, dilema juga. Ya, nunggu nanti kalau ternyata sudah banyak orang-orang yang di luar negeri sana yang dalam pelaksanaannya tetap mau divaksin dan dari sana bisa dipantau dan ternyata aman-aman, mungkin kita juga kayaknya melonggarkan itu. Tapi karena belum ada data, janganlah. Ya, itu kalau dari POGI kemarin sempat kan, Dok, ada kayak juga kayak webinar gitu. Kalau dari mereka tuh nantinya mungkin akan memberikan tawaran katanya itu seperti yang di luar negeri. Jadi untuk nakes terutama untuk yang busui dan bumi
itu ditawarkan. Kalau memang mau bisa, tapi tidak wajib. Oke, Artinya itu begitu. iya. Kalau ditanya itu melanggar apa enggak? Nah ya itu dok, nanti mungkin Nah, penyesuaian lah seperti iya. dari webinar-webinar Sekali, ini, cuman nanti pelaksanaannya entahlah gitu dok. iya, makanya gini sekali lagi itu ada dua jenis orang. Ada dua jenis. Yang pertama adalah yang sangat-sangat patuh kepada peraturan sehingga kemudian tidak luas. Ya. Peraturannya begitu ya udah, aku nggak mau melanggar. Nanti kalau ada apa-apa aku disalahin gitu ya. Tetapi ada juga orang yang bukan suka melanggar, bukan. Tapi kemudian dia menilai sebenarnya untuk kondisi orang per orang ini kita bisa melakukan apa namanya kebijakan apa enggak berdasarkan kajian yang ilmiah yang tentu saja menitik beratkan keamanan subjek kan. Jadi kalau kita tahu dari pengalaman sebelumnya sebenarnya tidak ada masalah, tapi hanya karena faktor ini masih baru vaksinnya dan kita belum punya data yang cukup, kemudian sementara tidak dianjurkan, maka kan kita bisa saja sampaikan bahwa faktanya seperti ini. Kalau Anda memang tetap menginginkan dengan pertimbangan insya Allah mudaratnya lebih sedikit, manfaatnya banyak, maka ya tidak masalah. Bolehlah seperti itu. Ya. Intinya menunggu ya dok. Oke. Kayak lagunya Peter Pan lah. Terus ini penyintas sudah, titer antibodi sudah, sebentar dok. OTG tadi juga sudah dijelasin sama dokter Gatot, kalau nggak ketahuan ya nggak masalah ya dok ya. Terus pendonor darah juga udah. Oke. Nah untuk pasien hepatitis B ini dok, apakah boleh divaksin? Nggak masalah, cuman hepatitis B-nya itu dalam terapi atau gimana? Dia itu carrier. Belum ada pengobatan, atau, dia bilang gitu. Hepatitis B itu juga tidak bisa dianggap sepele ya. Kalau dia menderita hepatitis B dan kemudian kronis, dia kan bisa akhirnya mengalami hepatitis kronik. Kronik misalnya bisa aktif, bisa kalau cuma persisten oke bertahan lama, tapi kalau kronik aktif kan lama-lama akhirnya menjadi kerusakan hati yang menyebabkan jadi sirosis kan. Jadi sebenarnya sirosis pun bisa berkembang terus menjadi kanker hati. Yang dasarnya hepatitis B. Jadi menurut saya kita jangan menganggap remeh lah hepatitis B. Jadi ini agak nyimpang dikit dari pertanyaannya, tapi hepatitis B pastikan lah. Apakah satu dia virusnya beranak pinak apa enggak, dan tentu saja bisa tahu dari viral load-nya ya. HBV DNA-nya berapa, dan dari sana kemudian sudah jelas itu ada anjurannya kalau HBV DNA-nya lebih dari sekian, maka dia harus mendapatkan terapi yang tujuannya untuk mengendalikan virusnya itu dengan macam-macam obatnya. Monggo silakan diikuti anjurannya sesuai protokol itu. Nah, sekarang apakah ada kaitannya antara hepatitis B yang positif dengan vaksin ini? Enggak ada masalah. Jadi tetap boleh. Ya. Kalau untuk jaraknya dok, ini kemarin juga banyak yang nanya sama saya karena mau nikah, mereka itu vaksin tetanus gitu dok, tapi nggak sampai sebulan gitu, ada jadwal untuk COVID juga, nggak apa-apa ya dok? Begini, itu kesimpulan atau kesepakatan yang kami yang dari Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI. Karena kita belum tahu interaksi antara vaksin COVID ini dengan vaksin-vaksin jenis lain, maka kita memberikan jarak 1 bulan sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau gitu, misalnya sebelumnya sudah dapat vaksin yang lain, maka kasih jarak baru kemudian vaksin COVID 1 bulan ya. Demikian juga gitu, kalau misalnya habis vaksin COVID, mau vaksin yang lain kasih jarak 1 bulan. Karena kita belum tahu interaksi antara vaksin ini dengan vaksin lain. Beda dengan vaksin-vaksin yang lainnya yang kita udah tahu, kita bahkan bisa memberikan 2 atau 3 vaksin sekaligus pada hari yang bersamaan. Tentu saja di lengan kiri, lengan kanan, dan sebagainya. Tapi karena ini data kita belum tahu tentang interaksinya dengan vaksin jenis yang lain, maka kesepakatannya memberi jarak 1 bulan sebelum maupun sesudah. Jadi kalau misalnya sudah ada jadwal vaksin COVID itu diundur ya dok ya?
Ini soalnya ada yang dia vaksin hepatitis B 18 Januari. Udah terlanjur kan? Iya. Kalau dia udah terlanjur hepatitis B-nya udah disuntikan, ya yang dimundurkan ya vaksin COVID-nya. Ya, berarti Tapi dimundurkan kalau deh. dia merencanakan misalnya, ya dulu kan COVID-nya dulu. Oke. Gitu ya. Ya. Oke, ini sudah IgE total tinggi, Dok. 900. Apakah bisa Ya, vaksin? ini juga ada teman sejawat yang begitu ya. IgE total 900 misalnya dianggap tinggi boleh. Tapi pasien yang saya hadapi itu 3.000, 5.000 gitu ya. Dan biasanya kalau kita periksa itu IgE totalnya itu ditujukan kepada alergen yang dari lingkungan, biasanya debu, tungau, debu rumah, atau beberapa jenis makanan, dan itu berarti ditujukan spesifik kepada bahan-bahan itu, tidak ditujukan kepada komponen vaksinnya, jadi tidak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah, sama seperti yang tadi ya, alergi Ya. makanan, alergi obat yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, oke. Jadi nggak apa-apa harusnya ya. Oke, kalau pernah terinfeksi sitomegalovirus dan berobat tapi tidak tuntas, apakah bisa vaksin? Juga tidak ada tidak ada kontraindikasinya. Ya. Jadi nggak masalah ya, Dok ya? Ya, tidak disebutkan sebagai kontraindikasi. Ya. Ini kalau dari chat sudah terjawab semua, Dok. Yang sudah dijelaskan dokter tadi sudah saya lewati sih, sebentar. Oh ya, Dok, kalau pengaruh mutasi virus terhadap vaksin, Dok, mungkin ada update nggak? Oke, itu juga dibahas tadi. Tadi dibahas. Jadi sejauh ini berdasarkan pemantauan jenis varian virus yang beredar di Indonesia, maka varian-varian yang berbahaya yaitu yang dari Inggris, kemudian dari Afrika Selatan, dan dari Jepang, itu ternyata belum masuk ke Indonesia. Yang ada cuma varian-varian di Indonesia yang juga terjadi, juga ada beberapa yang mengalami mutasi juga, tapi mutasinya tidak pada daerah open reading frame atau pada RBD-nya, sehingga harapannya kalau nanti ada antibodi yang sudah terbentuk dari vaksin ini, antibodinya tetap akan masih bisa mengikat spike proteinnya pada reseptor binding domain maupun pada open reading frame-nya, sehingga tetap masih diharapkan bisa protektif ya. Karena itu pemerintah kan sejak tahun 2021 itu Desember terakhir ya, 31 Desember atau berapa Desember waktu saya lupa, itu melarang orang asing masuk ke sini kan. Ini sampai sekarang masih berlaku kan. Larangan ekspatriat yang bukan warga negara Indonesia atau tidak boleh masuk ke Indonesia, maksudnya adalah untuk membatasi masuknya varian-varian virus yang mungkin bisa mengaruhi efektivitas vaksin yang kita buat sekarang ya. Jadi sementara ini masih belum ada bukti lah ya, Dr. ya, untuk mengganggu. Untungnya begitu, mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan bertahan seperti ini, karena memang peraturan melarang orang luar negeri masuk itu masih berlaku sampai sekarang. Ya. Oke, ini ada yang nanya untuk masalah hipertensi itu nanti ada update ya, Dok. Soalnya ini ada yang nanya kalau 130/100 itu gimana? Kan batasnya di bawah 140/90, tapi ini 130/100. Itu hari-harinya begitu atau hanya menjelang divaksinasi aja gitu? Nah, ya itu. Nggak tahu, Dok. Biasanya pada saat Oke, saya kasih tip ya. Jadi begini, kalau besok sudah dijadwalkan vaksin, malam ini jangan begadang. Tidurlah yang cukup, gitu ya. Kemudian pagi-pagi bangun tidur jangan minum kopi, karena minum kopi beberapa juga bisa menaikkan tensi juga ya. Kemudian coba diukur mandiri. Sebelum pergi ke tempat vaksin itu diukur mandiri. Tensinya berapa sih di rumah gitu ya. Kalau memang dia sudah punya riwayat tekanan darah tinggi, maka minumlah obat-obatan tekanan darah tingginya itu pagi hari itu. Kemudian dilakukan monitoring ya. Oh, normal, ya udah berangkat aja. Jadi kalau udah normal nanti pada waktu
di tempat penyaringan dilakukan tensi dan tensinya naik, itu tensinya naiknya gara-gara ketakutan, gara-gara ya seperti tadi itu ya. Tapi kalau misalnya Kalau lebih dari sehari-harinya itu gitu, tadi, Dok. Iya, kalau sehari-hari kalau ternyata hari-harinya begitu. begitu. Nah, saya sarankan juga sama ini off the record ya, ada orang pejabat dari yang kemarin berkunjung ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya. Nggak kata sebutkan namanya ya, nggak enak nanti. Beliau nyarankan juga begitu. Waktu dia melakukan wawancara dengan nakes kita, gitu, gimana, ada hambatan nggak pada waktu di vaksin yang pertama? Ada, Dok. Apa yang terjadi? Saya tekanan darahnya begini-begini. Oh, nggak apa-apa. Kalau perlu pada hari itu dosis obat antihipertensi Anda didobel, khusus untuk hari itu aja. Gitu. Itu tapi saya, ya itu masuk akal juga sih. Itu solutif juga kan, dia cuman hanya untuk hari itu doang. Dan kalau cuman didobel untuk hari itu aja, saya kira tidak ada masalahnya. Dan saya sangat setuju dengan anjuran beliau. Tapi karena ya ini kan off the record, maksudnya apa jenenge istilahnya, off label gitu ya. Jadi ya saya harus melindungi identitasnya beliau itu. Tapi masuk akal. Ya. Masuk akal. Ya, seperti saya misalnya, kan saya juga hipertensi ya. Saya misalnya saya minum Kandersartan dosisnya yang kecil gitu ya. Maka misalnya setelah saya lakukan tensi mandiri pagi itu, kok saya masih tetap di atas batas yang begitu ya. Maka saya gunakan dosis yang Kandersartan yang gede gitu. Ya khusus untuk hari itu aja, dengan maksud mestinya ya turun. Tapi sekali lagi mungkin ada faktor ketakutan dan sebagainya itu yang tetap masih akan berpengaruh sih. Ya. Dok, ini ada yang nanya, kalau vaksinasi anak sudah ada kabar belum ya, Dok? Belum. Itu juga begitu ya. Kenapa kok begitu? Sebenarnya di dalam slide saya yang tadi, yang bagian awal-awal itu saya sudah sampaikan, tapi karena kita fokusnya kepada tentang mana yang boleh, yang mana enggak. Data epidemiologis menunjukkan bahwa COVID-19 ini terutama menyerang kelompok usia di atas 20 tahun sampai 60 tahun. Itu yang paling banyak. Kemudian yang di atas 60 tahun tuh jumlahnya sedikit, tetapi mortalitasnya paling tinggi. Setelah naik di atas 50, 59, naik ke atas semakin tinggi, jadi mortalitasnya naik secara eksponensial. Tapi untuk yang anak-anak di bawah 20 tahun itu rendah, ya antara 6%, 4% gitu, dan angka kematiannya nggak banyak juga, walaupun ada juga yang meninggal sih. Nah, karena itulah maka pertimbangan melakukan uji klinis pada kelompok usia 18 sampai 59 tahun itu dasarnya itu. Andai kata penyakitnya ini lebih banyak menyerang anak-anak, tentu saja uji klinisnya akan dilakukan juga pada anak-anak. Tapi karena gambaran epidemiologinya lebih banyak menyerang usia di atas 20 tahun, maka uji klinisnya sementara ini baru pada 18 sampai 59. Sampai kapan? Nah, ini nanti sebentar lagi akan ada bridging istilahnya bridging research. Jadi dari yang 18 tahun sampai 14 tahun itu sudah beberapa diteliti di luar negeri, sehingga kalau kemudian ada hasil laporan dari penelitian itu, nanti kita bisa menurunkan bukan hanya pada di atas 18, mungkin nanti sampai di bawah itu, mungkin 14 atau 12, tergantung dari hasil penelitian yang sekarang sedang berjalan di luar negeri. Ke atas itu. Ayo di atas. Sebentar, Dok. Ada yang Nanya. Dok, mungkin pertanyaan terakhir ya, Dok, biar udah malam nanti Dokter Gatot kasihan nggak istirahat. Ya, ini pertanyaan terakhir tentang itu, Dok, interval vaksin. Ini kan sekarang kan ada yang diberikan 28 hari ya, Dok. Nah, itu gimana? Ya. Tadi saya janji itu ya, tapi terima kasih Anda mengingatkan. Jadi begini,
itu kenapa pada usia lanjut kemudian dilakukan rekomendasi yang berbeda, ya. Kita jelaskan dulu bahwa orang dengan usia lanjut itu yang usianya di atas 60 tahun ke atas itu pada umumnya mengalami penurunan fungsi imun karena bertambahnya usia. Misalnya karena kelenjar timusnya sudah mengalami involusi dan seterusnya ya. Kemudian ada perubahan pada sel punca yang di sumsum tulang dan sebagainya karena pertambahan usia dan seterusnya. Sehingga respon imun pada orang tua itu cenderung lebih lemah dibandingkan orang yang muda, ya. Jadi untuk orang yang tua supaya kita bisa mendapatkan tingkat perlindungan yang sama dengan orang yang muda, kita perlu melakukan berbagai strategi. Strategi yang bisa diambil antara lain ya, meningkatkan dosis vaksinnya. Satu. Kedua, menggunakan adjuvan yang lebih poten. Ketiga, andai kata virus atau vaksinnya itu diambil dari komponen yang kurang imunogenik, misalnya berasal dari karbohidrat atau lipid, ya kita tahu yang paling poten merangsang sistem imun itu adalah protein. Jadi kalau dia yang dijadikan bahan dari vaksinnya itu cuman karbohidrat atau lipid, maka dia kurang merangsang sistem imun. Maka untuk kondisi yang seperti ini, maka kita harus menggunakan konjugasi dengan bahan lain yang lebih merangsang sistem imun. Ya. Jadi pertama meningkatkan dosis, kedua menggunakan adjuvan yang lebih poten, ketiga mengkonjugasikan dengan bahan lain untuk jenis vaksin yang komponennya adalah karbohidrat dan lemak, dan yang terakhir adalah mengubah-ubah intervalnya. Nah, dari uji klinis yang dilakukan di luar negeri itu sudah dilakukan andai kata menggunakan interval 0 sampai 14 dibandingkan dengan yang 0,21 atau 0,28 itu ternyata titer antibodinya itu akan lebih baik kalau dia diberikan pada 0,21 atau 0,28 ya. Tetapi kenapa kok kita memilih 0,14? Karena 0,14 pun sudah cukup tinggi dan kita pengen hajat besar vaksinasi ini segera selesai gitu ya. Jadi ya kita pilih yang paling cepat ya, karena kalau enggak seperti yang kita dikritik tuh di di surat kabar internasional tuh kita dikritik. Kalau kita laju pemberian vaksinasinya seperti yang sekarang, maka vaksinasi di Indonesia baru akan selesai berapa? 7 tahun ya. 7 sampai 10 tahun, Dok. Nah, makanya ya. Wah, ya kita enggak mau lah seperti itu. Presiden Jokowi aja dikasih tanggal 15 bulan aja beliau bilang kalau bisa 12 bulan atau lebih cepat lagi ya. Jadi maka ya kita pilih yang intervalnya 0,0 sampai 14 karena itu sudah menimbulkan titer antibodi yang cukup ya untuk mereka yang muda. Nah, untuk yang tua ini yang dianjurkan adalah 0,28. Jadi nanti untuk yang usianya di atas 60 tahun supaya nanti titer antibodinya itu setara dengan mereka yang muda-muda, maka yang bisa kita ambil strateginya adalah mengubah intervalnya, bukan dengan meningkatkan dosis ya. Dosisnya aja kurang, yang dipakai orang dewasa berapa? Maksudnya untuk yang manula berapa? Belum ada juga dosis yang diuji dalam uji klinis. Jadi yang udah diuji adalah mengubah intervalnya. Nah, untuk yang muda karena satu dan lain hal, misalnya di jadwal untuk 0 dan 14, tapi pada waktu hari ke-14-nya itu dia karena satu dan lain hal berhalangan atau pas lagi sakit yang tidak memungkinkan dia divaksin pada itu, ya boleh mundur. Mundur itu dia dapat bonus ya. Kalau dia kenapa? Ada maksimalnya kalau mundur boleh sampai kapan? Ya 28 itu, maksimalnya 28. Ya. Jadi dia bisa 14, 16, 18, 20 terserah, pokoknya jangan lebih dari 28. Kalau semakin lama nanti mungkin nanti keburu sudah turun respon imun primernya sehingga respon imun sekundernya nggak setinggi yang diharapkan.
Oke. Ya, ya. Oke, Dok. Begini, pertanyaannya udah. Ya. Makasih banyak loh Dokter Gatot. Terima kasih Mbak Ninggar, terima kasih karena dengan Anda melakukan hal ini mungkin banyak juga masyarakat yang di luar sana yang mungkin membutuhkan informasi yang benar ya, yang Ya. bisa dipercaya itu akhirnya bisa mencapai apa yang mereka butuhkan gitu. Kalau enggak, waduh, bisa dunia maya ini membuat tidak terkendali ya. Iya, Dok. Ya, mungkin nanti Medsos. sambil ditunggu update dari PUBG ya, Dok ya. Oke. Siap, saya nanti malam ini akan japri sekjen. Ya. Ya, Dok, makasih banyak. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut sampai sekarang. Jadi ini betah semua, Dok. Terima kasih banyak loh Dokter Gatot sudah berbagi ilmu, sudah sharing semuanya tentang ini. Ya nanti akan ada update-update berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi semoga nanti di update berikutnya akan selalu ada perbaikan gitu ya. Oke, Dokter Gatot, sekali lagi terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau ada yang mungkin bahasa saya kurang berkenan atau apa gitu ya. Mohon maaf. Siap, Dok. Makasih banyak. Ya. Makasih, Dok. Berdua. Sukses untuk Anda, jaga kesehatan. Ya, makasih, Dok. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.